Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Kembali live untuk sharing seputar pershoppian. Kali ini saya akan kembali review tentang materi basic sebelum materi-materi lanjutan yang lebih berat. Oke. Bagaimana orderannya teman-teman di 44? Apakah sudah mencapai 12 juta atau belum? Kalau belum, ayo mulai saat ini kita gali lagi tekniknya. Kita kembangkan lagi tekniknya untuk mengoptimalkan penjualan. Itu yang dimaksud optimasi, itu adalah upaya maksimal yang kita lakukan dengan mengoptimalkan segala sesuatu untuk mencapai ketujuan atau goal yang kita inginkan, yaitu banyak penjualan. Bagaimana langkah-langkahnya? Kita ngobrol santai aja, silahkan yang sempat nyimak dan mau diskusi boleh dicoret-coret di kolom komentar. Kalau teman-teman bertanya mulainya dari mana, ya mulainya dari rencana kita mau jual apa, mau jual produk apa. Lalu tanyakan juga kenapa jual produk itu, seberapa untungnya, seberapa besar prospeknya, peluangnya, ke depannya, jangka pendeknya, jangka panjangnya. Itu sudah harus dipertimbangkan jauh-jauh hari sebelum kita membuat judul, sebelum kita membuat toko. Kenapa demikian? Karena sekarang di Shopee itu biaya layanannya mahal ya. Kalau jual produk yang untungnya kecil, nanti dikhawatirkan kita dapat capeknya saja, tidak ada keuntungannya. Itu tidak diharapkan, makanya sedari awal itu kita harus merencanakan satu produk yang mempunyai nilai jual, dicari terus oleh banyak orang, tidak ada lekang oleh waktu, repeat ordernya tinggi, keuntungannya gede. Maka kali ini saya akan contohkan mulai dari awal. Mulai dari riset di Shopee. Kenapa risetnya harus dari Shopee dulu? Karena kita mau jualan di Shopee. Kan ada ungkapan bijak yang kurang lebih seperti ini ya. Kenali produknya, kenali marketnya, pahami cara jualannya, itu poin besarnya ya.
sebelum jualan itu kita harus sudah menyadari 3 poin penting itu. Kalau kita mau menjual produk A misalnya, kenapa kita jual produk A? Nah, selanjutnya setelah memutuskan untuk mau menjual produk itu, kenali juga marketnya, pasarnya. Di Shopee ini cocok nggak nih kalau misalnya jualan produk ini? Karena berbicara fakta, di Shopee itu mayoritas pengunjungnya sebesar 80% menurut survei ini ya, adalah perempuan atau wanita atau ibu-ibu, mbak-mbak, teteh-teteh. Jadi sebisa mungkin usahakan menjual produk-produk yang ada hubungannya dengan perempuan gitu. Beda sama Tokopedia, sudah beda lagi Tokopedia. Beda lagi Bukalapak, beda lagi Lazada misalnya. Itu jauh ya sebelum kita menuangkan dalam sebuah konten pada toko itu sudah harus pertama kenali produknya, kedua kenali marketnya, pasarnya, yang ketiga pahami tekniknya. Sebab ketiga poin itu penting banget untuk diketahui sebelumnya. Oke, lanjut ya. Kenapa saya ngetik serum wajah gitu ya? Ini saya akan contohkan produk kosmetik yang ngetrend di Shopee. Seperti yang saya ungkapkan tadi, karena Shopee itu mayoritas perempuan dan perempuan itu identik dengan perawatan wajah, kecantikan, kosmetik, dan maka produk yang laris di Shopee itu salah satunya ya seperti ini dari kata kuncinya. Oke. Lanjut kita ke riset. Riset itu apa sih? Ya, bagaimana sih caranya? Untuk kemudian nanti dituangkan pada konten-konten kita, maka langkah pertama riset itu harus mengetahui marketnya. Nah, kebetulan di sini ada beberapa saran dari Shopee itu yang terkait dengan serum wajah itu ini ya yang populer. Serum wajah NASA, serum wajah glowing, serum wajah pria, serum wajah Wardah, serum wajah Scarlett, POM dan seterusnya. Nah, kebetulan karena saya menjualnya ini, saya coba riset ini ya untuk sekedar ngasih contoh juga buat teman-teman yang jualan produk ini. Oke. Maka di sini kita lihat deretan teratas ini iklan ya. Nah, kebetulan di kategori ini di produk NASA ini tidak ada iklan, maka kita berpeluang masuk ke sini. Ini Luminos ya, punyanya si Mbak itu, Mbak Motivator. Nah, ini di sini ada dari brand Brandon. Ini dari ini, yang jelas yang produk saya itu yang kalau mau jual dan didorong dengan iklan tidak ada di poin ini ya. Jadi berpeluang sangat besar untuk bisa menempati tempat ini, karena dengan kata kunci serum wajah itu tidak muncul di iklan. Nah, baru di bawahnya ini ada ya, ini kan produk saya yang saya kembangkan gitu ya. Satu nih dari Moresky
Moreskin, 2 dari Lacocoin, 3 dari Moreskin juga, 4 dari Moreskin juga, 5 dari Moreskin juga, dan seterusnya. Ini dia. Wah, Kang kan katanya sudah banyak banget yang jualan produk kayak gitu. Ini banyak, ini memang banyak. Ini ya, cuma pertama, yang iklan untuk kategori produk dengan kata kunci ini aja nggak ada. Yang kedua, di penulisan judul aja teman-teman yang lain masih banyak yang belum rapi. Coba lihat ya, ini judul-judulnya masih biasa-biasa, dan ini sangat potensial dan berpeluang untuk kita salib dan dioptimasi dengan SEO-nya atau SEM-nya. Nah, baru di deretan kedua ada nih muncul ini satu ya, iklan. Nah, coba kalau misalnya muncul satu kompetitor kita itu, kita kaji kontennya ini seperti apa dia, kok bisa muncul di iklan. Ya, Moreskin Serum Whitening, ditulisnya begitu kan ya. Dia di penulisan judul tidak prioritas kata kuncinya. Dia tidak menulis serum wajah, dia nulisnya serum whitening. Penulisannya pun ada di poin kedua, jadi dia brand dulu baru ke bentuk itu. Ini bisa disalip ini iklan ini ketika kita optimalkan dengan gaya yang berbeda gitu, cara berbeda nulis. Nah, kalau kita mau nulis ini, maka kita catat satu dulu. Katakanlah serum wajahnya, ininya jangan dulu gitu. Brandnya nanti di belakang. Maka kita bisa mencatat ini ada beberapa kategori. Serum wajah glowing, serum wajah BPOM. Ini dua ini prioritas. Kalau yang murah jangan pakai yang murah ini, karena nanti kita akan terlempar ke pasar murah, ke pasar perang harga. Oke. Nah, dua ini catat ya, kita panggilkan notepad-nya untuk jadi bahan judul. Sebentar saya panggil notepad. Saya panggilkan si notepad-nya. Mana notepad? Tulis di sini ya. Lalu ini kan ya, 1 glowing, 2 BPOM. Seperti itukah gaya penulisannya? Tujuannya kenapa kita nulis ini serum wajah? Karena kita mau menarget market ini gitu, area ini masih berpeluang untuk kita berkompetisi di sini. Oke lah. Walaupun ada yang jual murah-murah ini, saya hajar aja dengan iklan ini. Gemes ya kalau yang jual-jual murah begini. Gak ada nyali dia jualan, ngancurin pasar. Nah, ini yang bagus ya, ini SEO-nya nih, ini orang Ciamis nih, teman-teman saya mungkin. Ciamis, Jakarta. Nah, ini tidak dirusak harganya ini harga normalnya ini kan. Ini rusak, harga rusak ini. Ini rusak. Kalau orang Ciamis baik-baik deh. Ini coba lihat di sini yang nurunin harga orang mana ya sih. Nanti ada yang komplain ya. Ini
Orang Madiun kan, nggak ada orang Jambi ngerusak harga, nggak ada sih di Banyuwangi. Pertama itu ya, pertama dilihat dari produknya, mungkin nggak kalau kita memasuki area sini. Punya nggak kita banyak produk untuk dijadikan dominasi gitu. Nah, kalau punya kita, NASA itu banyak. Ini satu ini ya, dua ini. Ini Merskin dari ini mana lagi? Ini dari Lakoko. Merskin. Ini dari Lakoko punya kita juga, punya produk yang kita kembangkan. Nah, jadi sangat mungkin untuk mendominasi ketika kita punya banyak produk yang bisa dikembangkan dari satu target kata kunci saja gitu ini. Oke, ya, ini dia malah produk ini sempat inden ya, sampai saat ini masih inden. Dijualnya 299, masih banyak yang antri ini. Padahal harga belanjanya ini 140. Dia sudah punya keuntungan berapa ya? 100 lebih gile. Masih laku, Bray. Nah, kita amati seperti ini konten-konten kompetitor. Lalu kita perbaiki dari yang dia tuangkan dalam kontennya gitu. Kita bersaing secara sehat sih, jangan nurunin harga, tapi kita perbaiki konten itu. Ini dia jual 299, kalau saran dari NASA-nya 220 ini kalau nggak salah ya. Kalau kita jual 250 aja ini masih mungkin untuk bersaing dengan ini. Oke, itu ya. Jadi salah satunya kuncinya adalah produknya yang harus menjadi solusi dari banyak orang dan dicari. Jadi produk solutif seperti inilah yang salah satunya bisa memicu semangat untuk berjualan. 140, 240, 100.000 ya. Oh, ini 299 sampai 300 gile. Aduh. Saya kalah setar ini, dia sudah duluan mungkin. Oke, sampai di mana tadi ya? Poin itu tadi ya, serum wajah. Terus seumpamanya produk yang kita punya itu mempunyai manfaat sebagai apa gitu, kita tulis dan cari untuk kelanjutan dari judul itu gitu. Misalnya si serum itu sebagai penghilang flek hitam kan. Nah, wadaw, banyak banget. Penghilang flek hitam di wajah negeriku. Nah, ini dia. Ini bisa diamati ya, kita catat satu-satu ini. Cuman nggak bisa di copy, hanjakan. Nah, kita cari aja beberapa yang mungkin dan relevansinya ada dengan produk yang kita jual gitu kan. Penghilang flek hitam di wajah ampuh BPOM. Nah, misalnya kayak gini, penghilang flek hitam bekas jerawat
di wajah ampuh BPOM. Oke, saya tulis ya, sekalian mencontohkan. Penghilang flek hitam bekas jerawat. Masih kurang panjang, panjangin lagi. Apalagi tadi? Hilang. Di wajah ampuh BPOM. Nulis deh bagaimana aku kalau luasnya. Nah, kalau kata sambung begini jangan gede ya. Oh, BPOM-nya sudah ada di depan. Jadi BPOM-nya di belakang saja satu ya, yang depan. Hapus ini, hanya hapus. Nanti biar tidak dua kali. Serum wajah glowing, penghilang flek hitam bekas jerawat di wajah ampuh BPOM. Kurang panjang, tambah lagi. Kalau masih kurang panjang, cari lagi yang lain. Jadi kurang lebih seperti begini ya, nulis judul itu nggak usah pakai kurung-kurungan, karena kata kunci yang satu dengan yang lainnya tidak akan garelut, jadi halangan ogen senbae. Nah, kedua-duanya si mesin pencari itu untuk mengindeks konten kita sedikit terhalang dengan penambahan simbol-simbol kurung-kurungan gitu. Sekarang poin kedua kita buktikan di sini dari kata kunci basicnya dulu, kan serum wajah ya. Serum wajah itu seperti apakah volumenya? Nah, ini dia 456.000 dengan harga segini, sini segini. Oh, ini mahal nih Kang katanya. Kata kuncinya ya gimana lagi, kalau mau murah nanti targetnya jangan yang persis ini. Tapi untuk SEO-nya kan kita perlu yang pencarian besar di awal itu. Jadi biarin aja untuk SEO-nya kalau nggak mau diiklanin. Nah, kalau yang ini 1.000. Kalau yang lainnya yang murah ini mah 150 dikit. BPOM tadi tanya mana BPOM nah? Oh iya dah. Nah, kalau yang ada vitamin C-nya ya saya juga lupa ya. Nah, ada vitamin C 1.400. Serum wajah glowing, serum wajah. BPOM ori, ada juga ori ya. Apa saya harus tulis lagi BPOM ori? Oh, BPOM ori ada. Oke. Berarti ada kok dipupus? BPOM ori ketinggalan. Ori aja tadi tulis. Yes.
Nah, itu ya, dari satu kata ini bisa berkembang ke banyak produk yang bisa dikembangkan. Apalagi kalau kebetulan brand kita memang banyak produknya, itu enak banget. Kayak ini nih. Satu ini bisa dikembangkan untuk ini. Kedua ini, ketiga ini, ya terus mana lagi? 4 ini, tuh 5 lagi ini nih. COVL ini laris banget juga yang sampai inden juga itu. Jadi mayoritas perempuan memang suka perawatan tubuh dan berdana. Ini juga satu ini. Ada lagi yang sunscreen, yang sunscreen gua. Nah, kalau misalnya masih dirasa kurang puas di sini, kita sudah pakai dua metode ini kan, ini satu ini dua ini. Kita bisa pakai metode ketiga dengan penggunaan software pihak ketiga. Caranya bagaimana kita panggilkan si ininya ya, software. Kita login dulu. Oke, lalu panggil. Lalu panggil di sini untuk perbandingan saja ini. Tuh, sama kan di sini juga. Serum wajah glowing, serum wajah apa? Reset deh, minyak dingin. Nah, untuk teman-teman yang ikutan kelas privat, ini saya perbantukan tools ininya ya untuk riset dan optimasi itu. Memang kadang kalau meraba-raba kita dari dua itu tadi saja masih suka kebingungan. Nanti dari sini didapati ide-ide kata kunci yang lebih luas lagi, yang lebih banyak lagi. Sebentar, tunggu, dia lagi loading. Sudah didapati banyak banget kata kunci yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kayak ini kan ya, alat pembersih wajah. Dia relevansinya cukup tinggi. Ada skor 7 ya, dia volume 20.000, harganya 440. Coba kita sortir berdasarkan harga. Termahal itu memang di sini dia dipegangnya ya, skincare glowing BPOM. Volumenya 3.000, harganya 11.000. Diikuti ini ke sini terus. Kalau dijungkir balik, ini kita yang murah. Maka nulisnya harus seperti ini, cari yang murah. Nah, ini anti kerut atau yang lainnya. Nah, ini dia nih, krim penghilang bekas jerawat.
kalau krim yang kita jual. Nah, kadang saya lucunya kayak gini nih. Dia orang nulis itu kok aneh-aneh ya, bikin saya ketawa sendiri. Kayak ini kan nulisnya ada yang krem wajah pria. Ada juga yang trim ini. Aduh, ayah wae. Dan banyak lagi itu, bukan 1-2 orang ya, sampai ratusan. Woi, MS Glow, woi. Keren. Kata kunci. Nah, ini kalau dia berbentuk krim, cuman sayang ya untuk yang di contoh itu tadi kan bukan krim, dia serum bentuk. Tapi untuk produk yang lain yang berbentuk krim ini bisa kita catat. Oh, begitu. Ada 92 halaman, ini gila banyak banget ya. Oh, masih 150. Cuman tools ini juga bukan satu-satunya gitu loh. Tetap sepandai-pandainya kita ngeramu, nanti menjadi satu kesatuan pada judul itu yang baik. Ini relevansinya 7. Serum wajah BPOM glowing. Serum wajah BPOM glowing. Saya nulis apa tadi? Serum wajah BPOM glowing. Oh, begono tuh. Berarti revisi lagi. Biar dapat yang murah di awal. Seribet inikah nulis judul? Memang iya harus begini. Kalau tidak begini ya begitu. Seperti yang teman-teman. Mungkin kalau yang belum sesuai harapan sekarang mungkin karena begitu ya begini, karena begini ya begitu. Kalau mau ditulis di depan, ini di belakang dihapus ya. Ini hapus lagi, ayo hapus. Kan liur. Oke.